Pace bene, masih di Mea Culpa. Hari ini kita mau melihat bacaan Markus 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Para culprit, penyakit kusta itu seringkali digambarkan sebagai satu penyakit yang mengerikan. Bukan pada masa kini, juga pada masa dulu. Bahkan dikatakan bahwa ada kebiasaan setiap orang yang menderita sakit kusta harus membawa lonceng kecil, sehingga kemanapun dia pergi, lonceng ini berbunyi dan orang-orang mengambil jarak menjauh. Karena ini penyakit terkutuk, dikatakan pada waktu itu. Dan orang-orang yang kena penyakit kusta adalah memang orang-orang yang berdosa, menurut konsep pemikiran pada waktu itu. Nah oke, terlepas dari penyakit apa ini, terlepas dari pengetahuan pada masa itu tentang sakit ini, yang pasti adalah sakit kusta adalah satu hal yang memalukan untuk diterima. Satu beban hidup. Secara fisik juga, secara rohani, psikis juga. Nah, dan orang menghindar dari sini. Dalam bacaan ini kita melihat dua hal. Yang pertama, kelemahan manusiawi kita. Yang kedua, kemurahhatian Allah yang tampak dalam diri Yesus. Oke, yang pertama, kelemahan, keterbatasan dari pihak manusia. Seorang yang sakit kusta. Ini menunjukkan kelemahan yang mungkin, yang bisa saja dimiliki oleh seorang manusia. Nah oke, ada kelemahan yang membuat kita harus terasing. Entah dari pihak kita, kita malu. Ada kekurangan kita yang membuat kita malu. Atau orang lain melihat kekurangan kita dan menyingkirkan kita. Ada dosa. Ada kekurangan yang kita miliki. Sehingga kita berjarak dari orang lain. Orang sakit kusta yang dikatakan dalam bacaan ini memiliki kerendahan hati untuk mau datang kepada Yesus. Mau datang. Bisa saja dia berpikir dia akan ditolak, mengingat bahwa memang orang kusta adalah orang yang ditolak. Tetapi dia mau mencoba. Ini saya pikir satu teladan yang ditunjukkan, digambarkan dalam bacaan ini. Sekalipun dia tahu dia punya kelemahan, tapi dia mau mencoba untuk datang kepada Yesus. Pertama, dia punya kerinduan untuk sembuh. Kerinduan ini adalah modal. Masih ada keinginannya untuk sembuh. Masih ada keinginannya untuk hidup baik. Masih ada keinginannya untuk mengalami satu kebaruan dalam hidupnya kalau bertemu dengan Yesus. Dan dia memberanikan diri untuk datang kepada Yesus. Ini saya pikir satu produk dari iman juga. Dan sambil berlutut di hadapannya, ada satu kata-kata indah yang menurut saya menarik juga untuk ditempatkan di sini. Penderitaan membuat kita bertekuk lutut. Tetapi bertekuk lutut adalah posisi terbaik untuk berdoa. Dan di sini dikatakan seorang kusta itu berlutut, merendahkan dirinya. Dengan sadar, ia menunjukkan dirinya yang rendah. Dengan berlutut. Sekali lagi, dibutuhkan kerendahan hati dan keterbukaan untuk menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan, untuk mau meminta. Bukan hanya sekedar meminta, tetapi meminta dengan berlutut. Ada yang meminta dengan tetap berdiri, dengan tangan di atas. Tapi di sini tentu dengan berlutut ia berada dalam posisi lebih rendah dan dia meminta. Meminta pertolongan. Ia memohon bantuannya, Yesus maksudnya. Dan berkata, kalau engkau mau. Ini juga kalimat yang dirumuskan yang menunjukkan kerendahan hati. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau soal apakah si orang kusta ini mau sembuh, tentu karena itulah dia datang kepada Yesus. Sekali lagi, kemauan dan kerinduannya untuk sembuhlah yang mendorong dia untuk datang kepada Yesus. Dan tidak hanya itu, bukan hanya kemauan itu sendiri, tetapi keyakinan juga bahwa Yesus memang dapat menyembuhkan. Ini hal menarik, bahwa dia berani membawakan dirinya yang pada kenyataannya ditolak oleh orang-orang untuk datang kepada Yesus. Nah, hebatnya cerita ini tidak selesai di sana. Yang menarik adalah justru kemaha murah
kemurahan hatian, kerendahan hati dari Yesus untuk mau menerima si orang kusta ini. Mau menerima dia. Yesus itu manusia, sama seperti kita. Maka apa artinya manusia? Dia juga kemungkinan sakit juga secara fisik, punya kemungkinan untuk itu. Karena apakah mungkin Yesus itu merasakan sakit? Mungkin, itu terbukti dari Via Dolorosa, jalan sengsara yang dia jalani. Toh Yesus mengalami penderitaan juga. Nah, apakah Yesus memiliki kemungkinan untuk sakit, untuk menderita kusta? Toh mungkin juga. Tetapi dia mau menerima si kusta ini. Kalau begitu, dengan ini jelas bahwa Yesus tidak sembarang manusia. Karena dia mau menerima itu. Bukan seperti orang lain pergi sana. Bukan seperti itu. Tetapi dia mau menerima. Bahkan dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini satu kalimat yang sangat besar artinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam tahun misericordia, ini kalimat yang sangat ditekankan, meski barangkali diambil dari konteks yang berbeda, tetapi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan adalah kata-kata yang seringkali dilekatkan pada pribadi Allah. Allah itu Allah sosok yang berbelas kasih. Nah, dibutuhkan iman untuk percaya bahwa memang Allah itu berbelas kasih. Dan saya yakin ini juga lah yang dilihat oleh seorang kusta, maka dia mau memberanikan diri datang kepada Yesus. Dibutuhkan mata rohani untuk bisa melihat bahwa Allah itu murah hati. Maka saya meminta kepadanya. Maka boleh dikatakan orang yang mau meminta kepada Yesus dalam dua-duanya, mau berharap, mau menggantungkan hidupnya kepada Yesus, adalah orang-orang yang pertama boleh jadi putus asa, yang kedua yang bisa melihat belas kasih Allah. Nah, ada kemungkinan bahwa ya harapan terakhir dia adalah Allah. Karena toh kalau saya meminta bantuan ke orang ini, orang itu tidak menjamin ada jawaban. Tetapi dengan saya meminta kepada Yesus, saya yakin ada belas kasih Allah. Dengan berani meminta kepada Yesus, saya yakin bahwa permintaan saya tidak akan disia-siakan. Bukan berarti harus dijawab secara langsung seperti bacaan kemarin. Semua orang mencari engkau. Tetapi Yesus tidak berkata, oke, saya akan menjumpai. Tapi Yesus berkata, aku harus pergi ke tempat lain. Nah, dalam hal ini, orang berani meminta datang kepada Yesus karena tahu bahwa Yesus itu penuh belas kasih. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Menjamah, sudah tahu ini kusta, tetapi dia menjamah, melewati batas-batas ketakutan. Dan karena itu, kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah. Dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir, aku mau. Allah menginginkan yang baik, kesembuhan. Menginginkan kesembuhan itu. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Rasul yang saya baca masih dari Markus 1 40 sampai 42. Tapi lebih dari sana masih ada keindahan lain yang bisa kita temukan dari bacaan ini. Juga terkait tentang Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, jangan beritahu ke orang-orang. Tapi kepada imam beritahukanlah dan buatlah persembahanmu. Tetapi sukacitanya tidak bisa dibatasi, maka toh dia menyampaikan juga kepada orang-orang. Kalau kita mau mengambil makna, maka saya pikir dari 3 ayat pertama itu kita bisa melihat nilai yang bisa dicermati tanpa menutup kemungkinan ada keindahan lain yang bisa kita temukan secara personal, secara pribadi dari bacaan ini. Pace bene.